Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Aliyah Podcast. Kali ini bersama aku Hana dan aku Atia. Sebelumnya nih biar kita lebih adem nih ya, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan juga, enaknya kita dengerin sholawat nih. Nah, tapi kan jenis sholawat tuh kan ada banyak. Nah, kamu yang mana nih? Aku sebenarnya lagi suka sholawat yang judulnya tuh Rahmatan lil Alamin. Boleh. Biar lebih mempersingkat waktu, kita langsung dengerin aja ya musiknya. Oke. Ya, musik. Habibi ya Muhammad, ataita bis-salam wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Nah, Masya Allah, adem banget ya. Iya. Lagunya ini emang enak banget sih. Emang dasarnya tuh salawat. Kalau kata aku sih ini salawat terenak dan emang adem gitu. Salawat emang pembawa keademan ya. Keademan. Oke, Ti. Enaknya nih kita ngapain dulu nih? Nanya-nanya kabar ya. Nanya kabar. Sebelum aku nanya ke penonton nih, aku mau nanya dulu, gimana nih kabar Atia sendiri nih? Sehat, alhamdulillah. Puasanya juga lancar. Gimana nih kalau Hana puasanya? Alhamdulillah untuk sampai sekarang nih, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk kondisi fisik sebenarnya aku lagi kurang fit aja sih. Gitu. Cuman karena ini lagi bulan Ramadan ya, nggak tahu kenapa kayak bawaannya semangat aja gitu. Semangat. Masya Allah. Meskipun kondisinya kurang fit, namun semangat harus lebih fit. Bener banget. Harus semangat banget. Hana lupa nih sama tanya penonton gimana kabarnya. Oh iya, langsung aja ditanya Ti. Gimana nih kabar penonton yang ada di rumah? Semoga sehat selalu. Terus Amin, juga puasanya belum ada yang bolong ya. Amin ya rabbal alamin. Karena juga kan ini bulan Ramadan yang emang dilaksanainnya kan setahun sekali ya Ti ya. Semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke Ti, nih sebelumnya kan teman-teman kita udah banyak ngebahas tentang banyak materi, banyak banget manfaat yang udah disampaikan oleh mereka lewat Aliyah Podcast juga nih. Benar. Untuk kali ini kita mau bawa tema apa nih? Oke, kali ini di podcast kita bakal bawain materi fikih. Masya Allah berat banget ya, berat juga nih ini pembahasannya. Gak dong, tapi semoga kalau kita yang bawain tuh jadi santai. Amin ya rabbal alamin. Biar penonton juga menyaksikannya dengan enjoy ya. Enjoy. Benar. Nih Ti, ngomong-ngomong tentang fikih itu kan ada banyak macam ya, ada fikih, mungkin fikih zakat, fikih sholat, yang lain-lain deh. Kira-kira ini kita mau ngebahas fikih yang berkaitan dengan apa nih? Oke, kali ini kita bakal bahas fikih wanita berkaitan tentang puasa Ramadan. Wanita tentang Ramadan ya. Mau nanya, kenapa harus wanita dulu nih yang kita bahas? Nah, kenapa sih kita kali ini bahas tentang fikih wanita? Ya. Karena biasanya tuh kita tuh pengen banget kan kalau puasa kita 1 bulan tuh full, gak ada bolong gitu kan. Tapi kadang ada aja sakit atau kita perjalanan jauh. Terus yang paling penting tuh haid sama nifas. Iya, itu emang udah tabiatnya wanita ya. Dan juga kalau emang udah takdir ya mau gimana lagi gitu. Oke, kan tadi aku udah ngomong tentang haid sama nifas ya? Iya. Tentang yang lain juga gitu. Nah, itu gimana sih kalau haid tentang nifas sama nifas tuh gimana? Nah, kalau untuk haid dan nifas itu sebenarnya haid dan nifas itu diharamkan untuk berpuasa, dan juga wanita yang sedang haid dan ataupun nifas jika melaksanakan puasa itu akan mendapatkan dosa pastinya. Dan apabila ada wanita yang sedang berpuasa nih, kemudian tiba-tiba keluar darah haid, mungkin mau baik di pagi hari atau mungkin siang atau sore hari, ataupun bahkan mau menjelang berbuka nih, menjelang terbenamnya matahari, walaupun dia sedang berpuasa kemudian keluar darah haidnya, masa iya kita mau tetap lanjut walaupun jaraknya 5 menit sebelum buka? Ya terpaksa kita harus membatalkannya dan mengkodonya setelah ia bersuci. Sebaliknya nih, jika wanita tersebut suci sebelum fajar walaupun sekejap, maka ia wajib untuk berpuasa pada hari itu juga, walaupun sebenarnya dia niat untuk mandi, misalnya mandi besarnya aku niat ini mau habis fajar aja gitu, tapi tetap dia ada kewajibannya untuk berpuasa meski dia belum melakukan mandi besar, belum bersuci nih. Tapi gitu.
aku tuh pernah waktu lagi puasa, terus udah waktu menjelang buka nih, tiba-tiba haid. Itu sakit hati banget gak sih? Pasti kamu pernah Nyesek ngerasain banget sih. juga gimana? Iya, itu nyesek banget sih, parah. Parah. Ya pokoknya itu sakit hati banget. Tapi ya kembali lagi itu udah tabiatnya wanita gitu. Oke Niti, kita udah ngebahas tentang haid dan juga nifas. Aku mau nanya nih, Boleh. kalau untuk wanita yang udah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, apakah itu harus tetap berpuasa atau ada gimana mungkin gantinya atau gimana gitu? Coba tolong dijelaskan. Di sini dijelasin kalau puasa yang tidak mampu itu lansia. Ya, atau yang orang-orang Lansia. Bukan kayak kita males puasa terus kita dibilang tidak mampu nih, enggak gitu ya. itu males namanya. Enggak, tapi di sini tuh disebutinnya itu lansia. Kenapa? Karena memang badan yang udah renta, terus emang fisiknya emang yang udah nggak kuat. Nah, itu bisa diganti dengan qada atau bayar fidyah. Qada. Oh, jadi kalau misalnya dia masih belum mampu untuk mengqada, karena mengqada kan sama-sama puasa ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu, maka membayarnya dengan cara membayar fidyah. Iya, benar. Fidyahnya itu seperti apa tuh? Nah, fidyahnya itu kita misalkan puasa 1 bulan tuh emang nggak puasa gitu, dan terus emang harus disuruh mengqada atau enggak bayar fidyah. Nah, di sini tuh bayar fidyah itu sama dengan membayar setiap hari makan orang miskin gitu. Jadi setiap harinya kita harus memberi makan orang miskin. Iya. Nah, itu tuh ada kisarannya gitu nggak sih? Ada. Jadi di Indonesia biasanya kisarannya berapa nih kalau untuk di Indonesia? Kalau di Indonesia itu kisaran 45.000. 45.000 per hari? Iya, itu udah 3 kali makan sehari. Oh, jadi 45.000 itu untuk sehari full gitu ya? Entah dia mau 2 kali atau 3 kali makan, intinya mau sekali juga. nggak boleh gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya berarti 30 hari ya, sebulan tidak mengikuti puasa, jadi dia membayar fidyah nih 45 kali 30. Wah, itu kita nggak tahu hasilnya berapa ya. Mungkin penonton di rumah bisa menghitung sendiri ya. Karena mungkin hasilnya emang tidak dikit, pasti banyak juga. Nah, kan tadi Hana udah nanya tuh tentang wanita yang tidak mampu berpuasa. Nah, sekarang aku mau nanya nih, wanita yang hamil dan menyusui itu gimana sih puasanya? Wanita hamil dan menyusui? Itu sebenarnya sama sih dengan wanita-wanita yang lainnya juga. Sebenarnya wanita hamil dan menyusui itu tetap berkewajiban untuk berpuasa selagi dia mampu untuk melakukannya. Jadi jika ia tidak mampu melakukannya, mungkin karena kondisi fisiknya kurang fit mungkin ya. Jadi tuh ada 2 jenis nih. Jadi yang pertama, jika seorang ibu ini mungkin kondisi fisiknya lagi kurang nih, mungkin dia takut nih karena kondisi fisiknya dirinya sendiri, atau mungkin takut karena kondisi fisik si bayinya saja, maka itu diwajibkan untuk mengqada dan membayar fidyah. Tetapi sebaliknya nih, kalau misalnya ibunya ini takut karena kondisi fisik keduanya, karena kan kondisi ibu hamil tuh beda-beda ya. Ada mungkin yang kandungannya lemah, atau juga ada yang mungkin kurang, harus memperbanyak protein asupan gitu ya. Maka itu tidak diwajibkan untuk membayar fidyah, hanya untuk mengqada. Oke. Itu. Nanti ngomong-ngomong qada nih, dari tadi kita mengqada gitu ya. Aku mau nanya nih, qada itu ada waktunya tersendiri nggak? Ada dong. Ada. Coba tolong jelasin Ti. Oke. Biar maksudnya aku juga biar tahu nih ilmunya. Oke deh. Biar memperbanyak ilmu juga nih, waktu mengqada tuh kapan sih gitu? Oke. Waktu mengqada itu ada batasannya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ganti puasa yang kemarin bolong, itu tuh setelah Idul Fitri, 1 hari setelah Idul Fitri. Oh, karena Idul Fitri kan sebenarnya 2 hari ya? Iya. Berarti 2 hari Idul Fitri, berarti setelahnya itu diperbolehkan untuk mengqada puasa sebelumnya ya. Bahkan di hari-hari biasa juga diperbolehkan. Kayak misalkan orang-orang tuh biasanya puasa Senin Kamis. Nah, kita niatnya puasa wajib gitu, itu nggak apa-apa. Jadi niat puasa wajib itu tidak boleh disatukan oleh niat puasa sunnah. Iya, kalau misalkan kita niat emang puasa wajib nih, ya udah puasa wajib aja, jangan disatuin sama niat puasa sunnah yang lainnya gitu. Jadi harus sendiri-sendiri gitu ya. Wajib sunnah. Nah, gitu. Oke deh. Terus aku nih kayak pernah dengar gitu, kalau misalkan
kan perempuan maunya puasa satu bulan full gitu kan. Nah terus ada juga tuh dengar aku ada yang mengonsumsi tablet anti haid, itu gimana tuh? Masya Allah, tablet anti haid. Iya. Nah sebenarnya hendaknya nih kita sebagai wanita itu tidak mengonsumsi tablet anti haid ini, karena ya udah biarkan aja gitu darah kotor itu keluar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah Allah gariskan. Karena di balik keluarnya darah tersebut ada hikmah yang sesuai dengan tabiat kewanitaan. Jika hal-hal tersebut itu jika hal ini dihalang-halangi, maka jelas akan berdampak negatif pada kesehatan wanita tersebut dan bisa menimbulkan bahaya bagi rahimnya, Ti. Dan pada umumnya wanita yang melakukan hal ini nih akan terlihat lebih pucat, lemas, dan tidak bertenaga. Dan juga Rasulullah SAW bersabda nih, la dororo wala dororo, rawahu Ibnu Majah, yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya, juga tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini nih, namun apabila ada wanita yang melakukan hal tersebut, ini ada dua hukumnya. Hukum yang pertama nih, Ti, apabila darah haidnya benar-benar berhenti, maksudnya dia tuh kayak yakin, oh ini darahnya benar-benar berhenti nih karena tablet anti haid ini nih, maka itu jika dia berpuasa maka sah puasanya dan tidak diwajibkan untuk mengqadha. Sedangkan yang kedua nih, apabila dia ragu apakah ini darah tersebut benar-benar berhenti atau enggak nih, maksudnya kayak ini benar-benar berhenti nggak ya darahnya karena pengaruh tablet ini. Tapi kalau misalnya emang ragu, itu tidak hukumnya sama seperti wanita yang haid gitu. Jadi jika dia berpuasa maka tidak sah gitu. Jadi hukumnya sama dengan wanita yang haid. Berarti lebih baik dijauhi ya? Lebih baik dihindari sih pemakaian tablet. Iya, karena udah kalau emang kita udah takdirnya. Benar-benar ya. Karena ini darah kotor yang semestinya emang harus dikeluarkan. Oke. Dari tadi kita udah udah membicarakan tentang haid, nifas, intinya kewanitaan ya. Ini juga termasuk yang kewanitaan nih. Banyak juga yang dilakukan di ibu-ibu di luar sana, atau mungkin kita juga sebagai wanita gitu ya, Ti. Ini mungkin udah tabiatnya wanita. Wanita kan identik dengan masak di dapur. Wah, udah jelas nih, masak di dapur nih ya. Dan juga biasanya yang menyiapkan takjil untuk berbuka atau makan berat untuk berbuka itu kan biasanya wanita. Apalagi nih jika wanitanya sedang berpuasa terus dia mencicipi, itu gimana tuh hukumnya? Oke, ini khusus yang berpuasa ya? Iya, karena kalau yang nggak berpuasa beda lagi. Itu sampai habis ya nggak apa-apa. 2 tong bisa. Oke, untuk hukum yang berpuasa ini diperbolehkan. Boleh kan? Nah, tapi ada tapinya nih. Ya. Kalau misalkan kita nyicipin makanan, itu kita bolehnya sampai lidah aja, jangan sampai tenggorokan. Karena lidah itu indera perasa ya. Iya. Beda lagi halnya kalau misalnya kita nyobain sampai kenyang. Itu nggak ada yang dibagi buat orang. Beda lagi ya. Iya. Nah, tapi kalau kita udah nyicipin makanan, kita tuh hendaknya berkumur-kumur biar nggak ada rasa-rasa lagi. Ntar kalau udah ketelan, batal lagi. Kalau tahan rasanya sampai lebaran gawat. Kejauhan. Gawat ya. Ya, berarti itu hukumnya diperbolehkan. Nah, jadi aku kadang suka senang aja sih kalau misalnya kita udah sharing-sharing kayak gini. Aku jadi ngerasa lebih paham gitu ya. Sebelumnya mungkin aku nggak tahu gitu. Mungkin penonton di rumah juga nggak tahu, setelah nonton podcast ini jadi lebih tahu gitu, dan mungkin bisa sharing ke teman-temannya juga yang belum tahu. Jadi amal jariah juga ya buat kita semua. Ya, amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin poin-poin yang kita sampaikan sepertinya cukup sampai di sini aja ya. Sampai sini aja. Sebelum kita tutup podcast kita kali ini nih, aku ada sedikit segar-segar nih buat kita buka nanti. Karena sebentar lagi juga mau ada azan maghrib, bentar lagi juga mau buka. Mungkin penonton juga di rumah gak sabar nih mau cepet-cepet buka ya. Penasaran gak nih? Penasaran apa tuh? Nih,
ada si Wih, cantik Masya nih. Allah, Pi. Insya Allah ini akan jadi penyegar kita di sore hari ini. Tapi sebelumnya Nina, sebenarnya aku sedih sih Kenapa tuh? karena podcast kita udah selesai gitu. Tapi tenang aja buat teman-teman semua, karena masih banyak video-video menarik yang bakal nemenin kalian buat berbuka puasa. Terus juga banyak di sana ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Oh iya, jangan lupa untuk penonton semua di rumah nih, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Semoga insya Allah nih ya akan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ini udah menjadi penutup podcast kita kali ini, mungkin cukup sekian dari kita. Semoga apa yang telah kita jelaskan kiranya menjadi manfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.